Ya, ini sudah sampai di Desa Papungan ya. Mau menuju ke Punden Tengger. Langsung saja. Nah, nanti jadi ya setelah melewati jembatan dan tanjakan ini, nah itu nanti di sanalah ada Punden Tengger ya. Jadi naik ya teman-teman ya. Nah, jadi ini tebunya sudah tinggi-tinggi ya. Nah, kalau lurus terus ke sana itu arahnya adalah ke Sonde. Nah, arahnya adalah ke Sonde. Jadi ini ikutnya di Desa Papungan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Nah, belok kiri, set. Nah, disinilah ya, Punden Tengger. Nah, ya, jadi cuaca sedikit berangin. Ini sudah sampai di Punden Tengger, Puntuk Tengger lengkapnya ya. Nah, jadi ini berada di Desa Papungan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Jadi Punden Tengger ini teman-teman, itu bentuknya seperti gundukan ya, atau bisa disebut rumah rayap. Nah, dan ini menurut kesaksian sesepuhnya dari Desa Papungan, yaitu Mbah Karto, bisa menjadi tolak ukur tentang kejadiannya alam yang akan terjadi di masa depan. Begitulah. Nah, kemudian ada cerita sedikit tentang Tengger ini, yang berarti adalah gabungan dari dua kata, yaitu weteng dan geger. Nah, weteng itu artinya perut, geger itu artinya punggung bagian belakang. Begitulah kurang lebih asal dari nama Tengger ini. Nah, ada beberapa orang yang mengaitkan Punden Tengger ini itu dengan petilasan atau makam Mbah Pokang yang ada di daerah Bangurejo Kidul ya. Nah, tapi menurut sesepuh desanya, Punden Tengger ini adalah dari anak buah ya, anak buah seorang pedagang ya, Cina, itu bernama Dampo Awang. Nah, Dampo Awang ini orang yang pernah, intinya dia itu bertarung dengan Sunan Bonang. Nah, begitulah cerita legendanya, kurang lebih begitu. Entah karena suatu apa ya, jadi anak buah dari Dampo Awang ini itu singgah setelah menyusuri Bengawan Solo, dan kemudian ceritanya itu dimakan harimau sampai tubuhnya berceceran, dan kemudian hanya ditemukan bagian perut dan punggungnya saja. Maka dari itu dinamailah Tengger, yang artinya adalah weteng dan geger atau perut dan punggung. Nah, lebih begitu ya. Nah, dulunya sebenarnya bagian tanah yang ada di sini itu ya, sebenarnya itu sudah rata dan sejajar dengan tanahnya juga. Namun secara tiba-tiba itu terdengar suara gemuruh dari tanah. Itu seiring juga dengan meningginya bagian tanah tersebut, tanah ini ya. Dan akhirnya wilayah ini itu dikeramatkan oleh warga. Begitulah kurang lebih ya. Jadi tepat di bagian penguburan bagian tubuh dari anak buah Dampo Awang tadi itu meninggi, dan akhirnya jadilah Punden Tengger ini ya. Ini banyak sekali cerita lain seperti sesaji baju balita dan lain sebagainya ya. Nah, tidak heran kalau di sini tuh memang banyak ditemukannya perhiasan, karena memang terkait dengan ahli hal itu. Dulunya dia ini adalah anak buah seorang pedagang besar dari Cina. Nah, itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Kamu punya pengalaman di sini, share saja di kolom komentar ya. Terima kasih.